Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hilal Natif Hibatullah, mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program yang saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, yaitu program tes kebugaran. Program ini bertujuan untuk mengukur tingkat kebugaran seseorang berdasarkan umur, jenis kelamin, serta hasil dari 2 tes yang telah dilakukan. Dalam program ini, saya menggunakan struktur percabangan if, else if, dan nest if yang merupakan dasar sebuah logika pemrograman. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan programmingnya. Let's go! Pertama-tama, di bagian awal program, saya menuliskan perintah print sebagai berikut. Fungsi print di sini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Jadi, barisannya akan menampilkan judul program agar terlihat lebih rapi di terminal. Selanjutnya, sebagaimana perintah, program meminta pengguna untuk memasukkan beberapa data, seperti umur, jenis kelamin, dan hasil 2 tes. Untuk menjalankan program tersebut, berikut potongan kodenya. Fungsi input digunakan untuk mengambil data dari pengguna. Kemudian, int digunakan untuk mengubah hasil input menjadi bilangan bulat karena umur tidak mungkin desimal. Sementara, float digunakan untuk mengubah hasil input menjadi angka desimal karena nilai tes bisa berupa angka seperti 13,5. Dan perintah upper berfungsi agar huruf yang diketik dari pengguna otomatis menjadi huruf besar. Jadi, program tetap bisa membaca baik huruf kecil maupun huruf besar. Contohnya seperti huruf L kecil dan huruf L besar sebagai laki-laki. Di sini, saya membuat 2 variabel yaitu skor 1 dan skor 2. Yang nilainya diisi 0 dulu. Nantinya, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan skor dari hasil tes 1 dan tes 2 setelah dilakukan pengecekan dengan percabangan. Bagian berikut ini adalah inti dari program ini, yaitu bagian if, else, dan nest if. Baris if 20 kurang dari sama dengan umur kurang dari sama dengan 30, artinya kalau umur pengguna antara 20 sampai 30 tahun, maka program akan masuk ke blok kondisi ini. Di dalamnya ada percabangan lagi, yaitu if jenis kelamin sama dengan L, artinya kalau jenis kelaminnya laki-laki, maka program akan memeriksa nilai tes 1. Jika nilai tes 1 antara 38 sampai 40, maka skor 1 diberi nilai 3. Kalau sedikit di bawahnya diberi 2. Dan kalau nilainya kecil diberi 1. Untuk tes kedua, kodenya mirip seperti ini. Jadi, logikanya sama, tetapi dengan rentang nilai yang berbeda untuk tes yang kedua. Kalau jenis kelamin pengguna adalah perempuan, maka program akan menggunakan kondisi elif jenis kelamin sama dengan titik 2p, tanda petik p bukan titik 2, dengan aturan yang berbeda lagi sesuai tabel kebugaran di soal. Begitu juga untuk usia antara 31 sampai 40 tahun. Kodenya hampir sama tapi dengan rentang nilai yang berbeda. Kalau pengguna memasukkan umur di luar rentang 20 sampai 40, maka program akan menampilkan pesan seperti berikut, yaitu umur di luar rentang data antara 20 sampai 40 tahun. Fungsi exit di sini digunakan untuk menghentikan program supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan. Setelah skor pertama dan kedua didapat, keduanya dijumlah lalu dibagi 2. Ini untuk mencari nilai rata-rata kebugaran. Misalnya, jika skor pertama 3 dan skor kedua 2, maka hasilnya adalah 2,5. Pada bagian ini,
Program menentukan kategori berdasarkan nilai rata-rata tadi. Jika nilainya 2,5 ke atas, maka dikatakan sangat bugar. Kalau 2,0 ke atas, berarti cukup bugar. Dan kalau di bawah 2, maka kurang bugar. Terakhir, bagian ini menampilkan semua hasil ke layar. Di sini, saya menggunakan f-string, yaitu cara menampilkan teks dan variabel dalam satu baris. Tanda kurung kurawal digunakan untuk memanggil variabel di dalam teks, dan perintah /n digunakan untuk membuat baris baru supaya tampilannya lebih rapi. Format hasil sama dengan 1F berarti hasil ditampilkan dengan satu angka di belakang koma. Contoh outputnya akan menjadi seperti ini. Artinya, berdasarkan hasil dua tes tersebut, pengguna termasuk kategori sangat bugar. Sekian penjelasan mengenai program tes kebugaran menggunakan bahasa Python. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman memahami cara kerja struktur percabangan if, else if, dan next if. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.